Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Mudah-mudahan pada hari ini masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa bersama-sama melanjutkan materi tentang meneladani sifat-sifat Rasul-Rasul Allah, yang dimana juga kemarin sudah kita sedikit menyinggung tentang iman kepada Rasul-Rasul Allah. Sebelum kita lanjutkan, marilah kita berdoa agar dalam proses pembelajaran yang masih dalam keadaan daring atau PJJ, pembelajaran jarak jauh, kita bisa mudah memahami lebih cepat layaknya kita belajar secara tatap muka. Berdoa mulai. Sebelum kita lanjut, kita akan sedikit menyinggung masalah materi yang kemarin, yaitu tentang pengertian dari iman. Iman itu adalah percaya dalam segi bahasanya. Sedangkan kalau memahami iman secara istilah atau mempercayai dengan sepenuh hati, mengucapkan dengan lisan, dan juga melakukan dengan sebuah perbuatan. Nah, iman kepada Rasul-Rasul Allah itu berarti kita mempercayai dengan sepenuh hati bahwasanya Allah sudah mengutus seorang laki-laki untuk dijadikan sebagai Rasul, ya, paling istimewa yang dimiliki oleh Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yaitu apa? Nabi Muhammad itu diutus bukan hanya untuk umatnya saja, tetapi rahmatan lil alamin. Nah, itu keistimewaannya. Pertolongan Nabi Muhammad itu bukan hanya kepada kita umatnya, tetapi semua makhluk dari Adam sampai dengan kita itu akan diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui syafaatnya Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua termasuk umatnya Nabi Muhammad yang diakui oleh Nabi Muhammad, agar kita diberikan syafaat nanti di yaumul akhirah. Salah satu cara untuk kita diakui oleh Nabi Muhammad itu adalah kita harus berbanyak membaca sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, selanjutnya kita mengetahui iman kepada Rasul itu adalah mempercayai adanya Nabi dan Rasul sebagai utusan Allah. Dan kemarin juga kita sudah berapa jumlah Nabi, berapa jumlah Rasul. Nah, sekarang jumlah Nabi dan Rasul itu hanya 25. Seandainya Nabi itu belum tentu Rasul, kalau Rasul sudah tentu Nabi. Nah, jumlah Nabi dan Rasul itu hanya ada 25 Nabi. Dan Nabi Muhammad termasuk bagian dari 25 tersebut. Dan juga khatamin nabiyyin, penutup para nabi. Jadi seandainya ada orang yang mengakui bahwa dirinya seorang nabi, berarti itu adalah nabi palsu. Nah, setelah kita mengetahui bahwa jumlah nabi dan rasul 25 jumlahnya, ayo tahu ya. Ini sebagai tugas kalian nanti, jumlah 25 nabi itu silakan kalian setidaknya ambil kisah para nabi, ceritakan melalui video, ya. Melalui video kalian rekam menceritakan tentang masalah Nabi. Misalkan Nabi Muhammad, ceritakan Nabi Muhammad adalah seperti minimal 2 menit sajalah, jangan banyak-banyak. Minimal 2 menit kalian berbicara di depan kamera untuk menceritakan tentang salah satu dari 25 Nabi dan Rasul tersebut. Kita lanjut. Kita mengetahui Nabi dan Rasul itu ada 25 Nabi dan Rasul. Nah, sekarang apa sih tugas dari para Rasul tersebut? Adalah membawa ajaran tauhid yang benar. Ajaran tauhid itu apa? Ajaran yang meyakini bahwasannya Allah itu adalah Tuhan kita. Yang pertama. Yang kedua, tugas dari seorang Rasul itu adalah pembawa kabar gembira, ya. Pembawa kabar gembira bahwa hamba-hamba Allah yang taat kelak mendapatkan balasan, yaitu surga. Terus ketiga, tugas dari Rasul itu adalah sebagai pemberi peringatan bahwa manusia yang ingkar, berbuat kejahatan, maksiat, sering bohong sama orang tua,
ataupun sering menganiayai temannya, maka kata Allah melalui para nabi itu memberi peringatan bahwasanya bagi mereka yang melakukan hal seperti itu, mereka akan mendapatkan neraka. Ya. 3 tugas yang sudah saya berikan. Dan yang terakhir, tugas yang terakhir yaitu adalah membina kehidupan manusia agar menerapkan akhlak yang mulia. Nah, di sini Nabi Muhammad datang itu untuk menyempurnakan akhlak manusia. Karena apa? Kita tahu di saat Nabi Muhammad hadir ataupun dilahirkan, keadaan umat pada saat itu dalam keadaan jahiliyah. Dalam keadaan apa? Jahiliyah. Dalam keadaan kebodohan. Mereka tidak mengerti, tidak mengedepankan akhlakul karimah, yang sehingga Allah tugaskan Nabi Muhammad untuk menyempurnakan akhlak manusia. Bukan berarti nabi-nabi sebelumnya tidak mengajarkan hal tersebut, tidak. Yang namanya menyempurnakan itu ibarat sebuah dinding, dan dalam satu sisinya masih ada yang bolong, masih ada yang rusak, maka Nabi Muhammad itu yang menyempurnakan. Nah, itu tugas-tugas dari nabi dan ataupun tugas dari rasul. Rasul pun memiliki sifat. Nabi dan rasul itu sama seperti makhluk yang lainnya. Seperti kita manusia memiliki sifat-sifat tertentu, tetapi di sini ada yang namanya sifat wajib. Ya, sifat wajib itu adalah sifat yang harus dimiliki oleh para nabi dan rasul. Apa saja di situ sifat wajib? Yang pertama ada yang namanya sifat sidik. Yang kedua ada yang namanya sifat amanah. Yang ketiga ada sifat tabligh, ya. Dan yang keempat ada yang namanya sifat fatonah. Nah, sekarang Bapak akan jelaskan sifat wajib bagi Rasul yang pertama, yaitu sifat sidik. Ya, sifat sidik itu adalah sifat yang selalu diiringi oleh Nabi dan Rasul, yaitu apa? Bahwasannya Nabi dan Rasul itu selalu benar, ya, selalu benar, jujur. Ya, apapun yang dikatakan oleh Nabi dan Rasul itu adalah sebuah kebenaran yang dibawakan oleh mereka, yang diberikan oleh Allah kepada mereka. Makanya di saat Nabi Muhammad pada saat menyebarkan ajaran agama Islam, banyak sekali ya yang mereka mempertanyakan bahwasanya apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu adalah benar atau tidak. Makanya ada yang disebut orang yang pertama kali masuk Islam siapa? Ayo silakan nanti cari ya. Ada 2 tugas nih. Ada 2 tugas. Yang pertama, kalian silakan ambillah satu cerita tentang Nabi, dan yang kedua yaitu tentang orang yang pertama kali masuk Islam, dari perempuan, dari laki-laki, dari anak kecil, dan dari budak. Sidik. Dan yang kedua ada sifat amanah. Sifat amanah itu adalah sifat yang artinya dipercaya. Seseorang rasul sangat dipercaya oleh umatnya, dan para rasul juga adalah manusia yang jujur dan dapat dipercaya. Makanya apapun yang Allah berikan kepada para nabi dan rasul itu adalah sebuah kebenaran, dan kita harus mempercayai, ya. Kita harus mempercayai hal-hal tersebut. Ada yang ketiga, sifat tabligh. Sifat tabligh itu karena nabi dan rasul itu adalah seseorang laki-laki yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan amanah, untuk menyampaikan wahyu, untuk menyampaikan ajaran tauhid kepada umatnya. Maka seorang nabi dan rasul harus memiliki ataupun wajib memiliki sifat tabligh. Apa tabligh? Apa yang disampaikan, apa yang diberikan oleh Nabi pasti akan disampaikan kepada kita sebagai umatnya. Dan yang terakhir sifat fatonah, ya. Sifat fatonah itu adalah sifat yang berhubungan dengan ini, akal dan pikiran, yaitu Nabi dan Rasul ataupun Rasul itu memiliki
sifat cerdas. Kan di saat Nabi Muhammad menerima wahyu, Nabi Muhammad langsung hafal. Pintarnya Nabi Muhammad supaya jangan hilang hafalannya, disampaikan kepada umatnya, kepada para sahabat, dan para sahabat pun dibagi menjadi beberapa bagian. Ada yang misalkan satu golongan sahabat yang hafalannya, otaknya pinter, yang sehingga kalau disampaikan oleh oleh Nabi, Al-Quran itu disampaikan oleh Nabi dan didengarkan oleh mereka, mereka hafal. Ada juga yang satu bagian yang mereka mungkin bisa menulis, walaupun tidak ada yang namanya abata, tapi awal pertama kali ditulis di mana? Belum ada yang namanya kertas. Ada yang ditulis di pelepah kurma lah, ada yang di batu lah, ada di banyak cara. Nah, berarti di situ menandakan bahwasanya yang namanya Rasul itu memiliki sifat cerdas. Ya, memiliki sifat apa? Cerdas. Jadi mustahil yang namanya Nabi itu bodoh. Al-Quran itu banyak, jumlah ayatnya itu banyak, jumlah surat juga banyak. Ya, sampai akhirnya yang namanya Al-Quran itu tidak pernah yang namanya salah. Ya, zalikal kitabula raiba fi. Kalau kita merujuk kepada Nabi Muhammad sebagai Rasul, Nabi kita dan Nabi akhir zaman, itu adalah sifat wajib bagi Rasul. Yang sekarang, yang kedua, selain ada sifat wajib, ada sifat mustahil. Kalau sifat wajib dimiliki oleh para Rasul, tetapi kalau sifat mustahil itu tidak dimiliki oleh Rasul. Itu apa? Kebalikannya dari sifat wajib. Ya. Kalau sidik benar, berarti lawannya benar apa? Dusta. Dalam sifat mustahil bagi para Rasul itu dusta itu adalah kazib. Mustahil Nabi itu bohong. Ya. Yang kedua, kalau di sifat wajib ada amanah, maka di sifat mustahil bagi Rasul itu ada sifat khianah. Apa artinya? Tidak dapat dipercaya. Diberi amanah ternyata tidak disampaikan, tidak dilakukan, itu yang namanya khianat. Ya. Di sifat wajib bagi Rasul ada yang namanya tabligh, menyampaikan, maka di sifat mustahil Rasul ada yang namanya kitman. Artinya apa? Menyembunyikan. Apa yang disampaikan oleh Allah kepada mereka, para nabi, tidak disampaikan. Itu yang namanya kitman, dan itu mustahil bagi Rasul. Tidak ada sifat kitman bagi Rasul. Dan yang terakhir di sifat mustahil, di sifat wajib ada yang namanya fatona, maka di sifat mustahil ada balada. Apa artinya? Bodoh. Nah, itu dua sifat, ya, ada sifat wajib dan ada sifat mustahil. Nah, berarti ada apa nih? 8 sifat, ya, dibagi menjadi 2, ada wajib dan ada mustahil, dan masing-masing ada 4 sifat. Dan yang terakhir itu sifat jaiz, ya. Sifat jaiz bagi para Rasul itu apa? Aradul basyariyah, ya. Sifat jaiz itu sifat yang boleh-boleh saja dimiliki oleh Rasul. Itu adalah aradul basyariyah, yaitu bersifat atau memiliki sifat berperilaku sebagaimana kebiasaan manusia yang lain. Ya. Kebiasaan manusia pada umumnya seperti makan, minum, lapar, haus, itu adalah sifat jaiz bagi para Rasul. Nah, itu sifat wajib, sifat wajib, sifat apa tadi? Mustahil dan sifat jaiz itu sudah kita jelaskan. Akhir kata, tugas untuk kalian yaitu yang pertama tadi apa? Ya, benar. Yang pertama itu adalah kalian harus menceritakan satu aja. Pilih seorang nabi, bisa Nabi Muhammad, bisa, boleh menceritakan tentang kelahirannya, atau menceritakan bagaimana Nabi Muhammad berdakwah, atau menceritakan apa saja, ya. Ambil satu kisah Nabi dan kalian ceritakan melalui video minimal 2 menit.
Ya, jadi seperti ini misalkan cerita Nabi Muhammad saat lahir seperti apa, ceritakan. Ya, nggak apa-apa di depan kalian ada teks, ada buku ataupun ada tulisan. Yang penting tugas yang pertama yaitu adalah kalian harus membuat video minimal 1 menit yaitu mengenai kisah Rasul. Ambil salah satu kisah Rasul, bisa Nabi Muhammad, bisa Nabi Adam ataupun yang lainnya. Dan yang kedua tadi adalah silakan di saat kalian menceritakan kisah tersebut yaitu bagaimana ataupun siapa sajakah ya yang termasuk umat ataupun sahabat-sahabat orang-orang terdekat Nabi Muhammad yang pertama kali memeluk ajaran agama Islam, dari pihak laki-laki, dari pihak perempuan, dari pihak anak, dari pihak budak. Itu siapa dari 3 aspek itu yang termasuk yang mempercayai Nabi Muhammad membawa ajaran agama yang benar, yaitu ajaran agama Islam. Nah itu ya dua tugas. Silakan nanti paling lambat itu adalah 1 minggu dari sekarang ya. 1 minggu dari sekarang, minggu depan kalian harus sudah kirimkan video tentang kisah Nabi dan Rasul melalui link ataupun melalui grup WA yang sudah disediakan oleh Bapak, dan kalian sudah masuk di dalamnya. Dan termasuk nanti boleh tugas tersebut tugas yang kedua bisa dituliskan dan dikirimkan di grup WA masing-masing ya. Akhirul kalam, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan kalian dengarkan bisa kalian pahami sebagai ibarah, sebagai sebuah pelajaran buat kita semua bahwasanya seorang nabi itu memiliki sifat wajib, yaitu benar, sidik, amanah, tabligh, fatonah. Itu silakan kalian pahami dan pelajari secara kembang lagi, bisa di rumah. Akhirul kalam, mudah-mudahan bisa dimengerti, dan sampai jumpa minggu depan. Wabillahi hidayah taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.